Ya, pemirsa, hampir sepekan belakangan gelombang laut di pantai selatan Indonesia semakin mengganas. Gelombang tinggi merusak hampir seluruh fasilitas wisata dan warga di pesisir selatan Pulau Jawa. Menurut warga pesisir, gelombang laut kali ini dirasa luar biasa dan sangat merusak. Apa yang sebenarnya terjadi di Laut Selatan? Seberapa besar potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh gelombang ini? Kita sudah terhubung dengan Eko Prasetyo, Kapus Meteorologi Maritim BMKG. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Ya, Pak Eko, ini gelombang tinggi yang menerjang pesisir selatan Pulau Jawa akhir-akhir ini, apa yang menyebabkan? Apakah masih merupakan bagian dari gelombang tinggi yang terjadi pada pertengahan Mei lalu? Iya, memang kondisi saat ini ada fenomena gelombang tinggi di pesisir Jawa, selatan Jawa, hingga di pesisir selatan Nusa Tenggara. Sangat kuat sekali energi bangkitan gelombang yang kami analisis bersumber dari sebelah barat Australia. Dan ini tetap akan berlangsung hingga 5 hari mendatang. Kekuatan dari energi gelombang ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir. Utamanya pesisir barat Lampung, kemudian Bengkulu, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Masyarakat tetap diimbau untuk waspada dan menyesuaikan diri dalam beraktivitas. Dan jangan memaksakan diri dengan melaut pada kondisi seperti ini. Oke, tetapi apa yang menyebabkan, Pak? Apakah ada terjadi badai ataupun juga siklon tropis seperti itu, atau karena apa? Sehingga ada energi yang luar biasa ya tadi Bapak sampaikan. Ya, kita ketahui bersama ada pusat tekanan tinggi di benua Australia yang bertiup menuju ke pusat tekanan rendah di sebelah barat Asia. Nah, ini angin yang bertiup cukup kencang ini menyebabkan tinggi gelombang yang dilintasi angin ini, yang melintasi Samudra Indonesia atau Samudra Hindia ini, naik tinggi gelombangnya hingga 4 hingga 5 meter. Itu, Mbak. Baik, lantas masih ada potensi selama 5 hari ke depan, tapi wilayahnya apakah memang terkonsentrasi di bagian atau pesisir selatan Pulau Jawa sampai dengan selatan Nusa Tenggara, atau ini ada kemungkinan juga menerjang ke wilayah-wilayah lain di bagian selatan? Ya, memang spesifik imbasnya dirasakan masyarakat pesisir di selatan ya, di Samudra Hindia. Karena memang hembusan anginnya ini arahnya dari timur menuju ke barat daya, ya. Kemudian tentunya ini menjadi runway atau landasan pacu angin di lautan kita yang menyebabkan tinggi gelombang akan cenderung tinggi. Dan ini jika energi ini masuk ke pesisir, maka akan dirasakan masyarakat, air laut ini akan masuk ke daratan. Memang tidak terlalu tinggi, namun dampaknya cukup mengganggu masyarakat ketika air laut masuk ke daratan. Oke, nah Demikian. Untuk tinggi gelombang sendiri dalam 5 hari ke depan, apakah akan lebih tinggi dibanding dengan gelombang yang sudah terjadi selama 3 hari belakangan ini, atau sebenarnya dari segi ketinggian pun juga sudah tidak setinggi sebelumnya? Ya, dari pantauan kami memang tinggi gelombang tidak sedahsyat 3 hari yang lalu yang mencapai hingga 6 meter. Untuk 5 hari mendatang ini sudah mulai berangsur turun pada sekitar 3 hingga 5 meter, bahkan nanti cenderung turun lagi hingga 4 meter. Nah ini tetap harus menjadi kewaspadaan karena masih bukan suatu kondisi yang kondusif buat masyarakat untuk beraktivitas di laut. Gitu. Baik, dengan ketinggian gelombang diperkirakan akan mencapai 4 meter, berarti untuk aktivitas pelayaran dan juga nelayan, utamanya nelayan tradisional, ini seperti apa, Pak? Ya, untuk masyarakat atau nelayan tradisional sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melaut sambil menunggu semakin kondusif atau semakin reda tinggi gelombangnya di sekitar wilayah Samudra Indonesia. Baik, Pak, kalau kita lihat ini kan dalam waktu
dalam 1 bulan ketika pertengahan ada terjadi gelombang tinggi diakibatkan oleh badai, kemudian juga kita ingat juga di awal tahun juga sempat ada gelombang tinggi yang juga menerjang sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini tampaknya fenomena gelombang tinggi ini sering sekali menerjang wilayah Indonesia. Apakah ada yang menyebabkan atau kali ini juga kita harus melihatnya seperti apa? Adakah perbedaan dengan gelombang tinggi yang biasa terjadi tahun-tahun sebelumnya? Ya, memang dari klimatologi gelombang yang kita miliki, BMKG miliki, memang untuk bulan April, Mei, Juni itu kan masa transisi atau masa peralihan, di mana fenomenanya sering terjadi peningkatan energi angin yang tentunya akan menyebabkan jika melintasi lautan akan menyebabkan pembangkitan tinggi gelombang. Nah, ini masyarakat juga perlu cermati bahwasanya ketika pusat energi matahari itu berada di mana, disitulah akan terjadi peningkatan panas. Di situ menyebabkan penurunan tekanan udara. Nah, pusat tekanan rendah itulah yang disebut nantinya jadi bibit badai, ya. Ini yang menjadi tujuan angin dari segala penjuru, ya. Ini akan menjadi titik tujuan akhir dari angin, dari pusat tekanan tinggi di daerah yang lain. Nah, daerah yang dilintasi angin inilah yang menjadi imbas atau terdampak dari pergeseran angin yang sangat kencang ini, begitu, Mbak. Dan Indonesia walaupun tidak tentunya tidak dilewati oleh badai siklon, tetapi kita mendapatkan dampak seperti itu kan dari badai siklon ataupun juga badai lain yang kemudian apakah terlihat adanya bibit-bibit badai di sekitar wilayah Indonesia yang kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap cuaca di Indonesia ataupun juga gelombang dalam beberapa waktu ke depan? Ya, untuk pusat tekanan rendah memang masih belum tumbuh di wilayah Indonesia. Namun, pusat tekanan rendah ini berada di sekitar wilayah Indonesia yang tentunya perairan Indonesia akan terdampak juga walaupun tidak berada di perairan Indonesia. Kenapa? Karena ini kan wilayah Indonesia kan wilayah antara pusat tekanan tinggi dengan pusat tekanan rendah. Nah, inilah yang dilintasi oleh angin, inilah yang merasakan dampaknya. Demikian. Oke. Pak Eko, terakhir gelombang tinggi selama 5 hari ke depan yang harus diwaspadai, kemudian tentunya juga ada angin kencang. Tetapi apakah ada juga pengaruhnya dengan cuaca lain secara keseluruhan? Iya, kalau kita amati dari kondisi 3 hari yang lalu hingga sekarang, mungkin juga 3 hari mendatang, maka di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Jawa hingga sebelah barat Sumatera, ini akan dilumpuhi oleh awan-awan hujan, ya, sehingga potensi hujan tinggi masih akan dirasakan. Namun demikian, masyarakat tetap harus mampu melakukan adaptasi terhadap kondisi ini. Tidak perlu risau atau panik, tapi yang penting adalah upaya apa yang harus disiapkan dengan kondisi yang akan terjadi ini. Dan sekali lagi untuk rob yang terjadi di pesisir selatan ini tentu akan berangsur akan turun ketika energi gelombang laut ini trennya semakin berkurang. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi yang baru saja disampaikan Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG.